Halo sahabat Genaci, gimana kabar kalian hari ini? Nah, ketemu lagi sama Kak Narita di sini. Hari ini Kak Narita mau bahas lagi seperti biasa sesuatu yang menarik. Nah, tapi sebelum itu, bagi adik-adik sahabat Genaci yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Kemudian share, like, dan komen ya. Oke. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang ikon terkenal di berbagai negara di seluruh dunia. Oke, langsung saja kita ke urutan yang pertama. Urutan yang pertama yaitu ada patung Liberty. Nah, patung Liberty ini adik-adik mungkin tahu ya, ada di Amerika Serikat. Patung ini adalah patung yang berukuran raksasa di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson, New York gitu ya. Nah, ini patungnya gede banget memang guys. Ini yang menjadi landmarknya Amerika Serikat. Patung ini dihadiahkan khusus dari Prancis untuk AS atau Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Dan ini merupakan simbol selamat datang untuk para imigran atau turis dan masyarakat di sana gitu. Jadi itu patung kayak kenang-kenangan gitu ya dari Prancis untuk Amerika Serikat. Oke, urutan yang kedua ada Menara Eiffel di Prancis. Nah, ini pasti kalian tahu ya kalau ini ya, Menara Eiffel. Kalau kita lagi bahas Prancis pasti kita ingat dengan Menara Eiffel. Menara Eiffel ini adalah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini dinamai sesuai dengan nama perancangnya yaitu Insinyur Gustave Eiffel. Dan menara ini juga menjadi menara tertinggi di Prancis. Urutan yang ketiga adalah Big Ben di Inggris. Nah, Big Ben ini merujuk pada sebuah bangunan atau menara jam yang besar sekali dan ini tuh dibangun di gedung parlemen di Westminster, London, Inggris. Bangunan ini terletak di timur laut dari rumah parlemen di Westminster dan kalian tahu tinggi dari bangunan ini berapa? Yaitu 96,3 meter. Wah, kebayang ya itu tingginya seberapa. Nah, yang pasti ini juga menjadi salah satu ikon terkenal di negara Inggris. Urutan yang keempat ada The Colosseum di Italia. Colosseum ini adalah bangunan bersejarah yaitu arena gladiator yang dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang sangat besar ini dibangun oleh wali kota Vespasian yang terletak di Roma, Italia, dan ini menjadi salah satu bangunan sejarah terkenal di Italia. Jadi kalau kalian suatu saat nanti bisa main ke Italia, harus banget mengunjungi Colosseum, oke? Urutan yang kelima adalah patung Merlion di Singapura. Nah, patung Merlion ini adalah patung yang ikonik banget, menandakan bahwa ini hanya ada di Singapura gitu ya. Patung Merlion ini adalah patung yang kepalanya singa tapi badannya ikan. Nah, keren kan? Jadi patungnya memang besar, kemudian kepalanya singa tapi badannya ikan. Patung Merlion ini dirancang oleh Fraser Brunner untuk Badan Pariwisata Singapura pada tahun 1964 dan digunakan sebagai logonya hingga tahun 1997. Nah, jadi kalau kalian ke Singapura, ini pasti bakal ketemu dengan patung Merlion ini yang letaknya di tepi danau gitu ya. Ini tempat yang paling ramai dan paling sering dikunjungi oleh turis ketika ke Singapura. Selanjutnya di urutan ke-6 ada Sydney Opera House di Australia. Nah, gedung opera ini adalah gedung yang paling terkenal dan unik di Australia, teman-teman. Dan for your information, ini adalah bangunan abad ke-20 loh. Jadi ini udah lama banget ya, memang terkenal di Australia. Nah, gedung ini terletak di Bennelong Point di Sydney Harbour. Ini selain juga untuk tempat wisata oleh turis asing, tapi masih aktif juga digunakan untuk teater, balet, dan acara-acara kesenian lainnya. Selanjutnya adalah Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Nah, sebelumnya Burj Khalifa ini dinamai sebagai Burj Dubai, yaitu gedung pencakar langit. Ini juga salah satu yang tertinggi di dunia yang diresmikan pada 4 Januari 2010. Nah, jadi sudah sekitar 12 tahun ya dia diresmikan di situ dan memang menjadi ikon terkenal untuk
Uni Emirat Arab, yaitu Dubai. Gedung pencakar langit ini juga dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia pada 21 Juli 2007 dengan ketinggiannya yaitu 828 meter. Nah, kebayangkan itu seberapa tingginya? Nah, itu adalah Burj Khalifa. Selanjutnya ada Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini juga salah satu gedung yang pernah menjadi gedung tertinggi pada masanya dan dibangun setinggi 88 lantai pada tahun 1998. Ini juga salah satu ikonik banget kalau kita datang ke negara Malaysia. Kita pasti akan ketemu dengan gedung kembar yang sangat tinggi di sana. Oke, selanjutnya ada di urutan ke-9 yaitu Taj Mahal yang terletak di India, lebih tepatnya di Agra, India. Taj Mahal ini dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai sebuah museum untuk istri Persianya. Jadi ini tuh pemberian spesial dari kaisar untuk istrinya gitu ya. Taj Mahal ini pembangunannya juga cukup lama, yaitu selama 22 tahun dan sekarang sudah menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh turis asing ketika kita mengunjungi India gitu. Urutan ke-10 ada The Great Wall of China, ya tepatnya ada di China atau biasa disebut sebagai tembok besar Cina atau tembok raksasa Cina. Ini adalah bangunan tembok yang sangat panjang gitu ya, panjang dan tinggi yang letaknya sampai berbukit-bukit gitu ya guys. Ini juga salah satu ini juga merupakan salah satu warisan dunia atau UNESCO pada tahun 1987 dan juga termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Wow. Jadi kalau kalian tahu tembok besar Cina yang itu benar-benar besar dan panjang, kalau kita ke sana mungkin kita akan berpikir ini kapan habisnya karena memang sebegitu panjangnya teman-teman. Dan for your information, pembangunan untuk The Great Wall of China atau tembok besar raksasa di Cina ini lebih dari 2000 tahun dan baru diresmikan pada tahun 1644. Wah, cukup lama sekali ya, itu lebih dari 2000 tahun. Dan itu adalah salah satu 7 keajaiban dunia dari negara Cina. Selanjutnya di urutan ke-11 ada Candi Borobudur. Ya, kalian pasti tahu ya Candi Borobudur milik kita semua. Ya, berasal dari Indonesia. Ini adalah salah satu landmark terkenal atau yang paling ikonik di Indonesia dan juga merupakan warisan UNESCO yang sangat-sangat dirawat gitu ya. Dan ini juga termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Wah, kita harus bangga ya karena ada tempat-tempat di Indonesia yang termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia yang tidak semua negara miliki. Nah, diperkirakan bangunan Candi Borobudur ini dibangun pada tahun 778 sampai 850 Masehi, tapi kemudian terbengkalai dan akhirnya ditemukan lagi pada tahun 1907 hingga 1983. Dan akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang, Candi Borobudur berdiri tegak di Kota Magelang, Yogyakarta gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang harus kita banggakan karena salah satu ikon kita termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Dan di urutan yang terakhir yaitu datang dari negara Thailand adalah Grand Palace. Nah, Grand Palace ini adalah salah satu ikon terkenal kalau kita main ke Thailand. Nah, Grand Palace ini atau dalam bahasa Thailandnya adalah Praburom Maharajawang. Ini adalah sebuah kompleks istana raja atau istana kerajaan yang masih eksis sampai sekarang, yang dibangun sejak abad ke-18 dan kemudian menjadi tempat beristirahat untuk raja-raja di Thailand. Kompleks istana raja yang ada di Bangkok ini dibangun oleh Raja Rama I pada tahun 1782 ketika beliau menyeberangi sungai untuk memindahkan ibu kota Thailand dari Thonburi ke Bangkok. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa ikon dari negara-negara yang terkenal dan penting untuk kita hafalkan. Jadi suatu saat ketika kalian mengunjungi negara-negara tersebut, kalian wajib untuk juga mengunjungi ikon-ikon terkenal dari negara tersebut. Oke, untuk hari ini
Itu yang bisa Kak Narita sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!